hidup menyenangkan hatimu. Bapa di surga, terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, khususnya setahun yang sudah kami jalani ini. Dan sekarang sampai di penghujung tahun 2013, kami ingin berhenti sejenak, mengucap syukur, merenung, dan juga meminta hikmat dari Tuhan, supaya kami dapat memasuki tahun yang baru, meninggalkan tahun yang lama, di dalam anugerah kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengundang Engkau dan firman-Mu, Roh-Mu, untuk berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab, nas utama, diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia 18, hari ini semua nas diambil dari kitab Nabi Yeremia. Sebagai nas utama, Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 10. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu, pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, akhir tahun adalah kesempatan bagi kita untuk berhenti sejenak melakukan evaluasi diri. Bagaimana performance kita selama setahun ini? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi sesama kita?
Sudah bertumbuhkah iman Kristen kita? Bertambah dewasakah karakter dan kepribadian kita? Seberapa luaskah kita ini sudah menjadi berkat? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan reflektif lainnya. Dan apabila kita jujur, saudara-saudara, pasti kita temui betapa banyaknya kekurangan dan kesalahan kita. Khususnya di tahun 2013 ini. Bahkan kelemahan, kebodohan, dan kejatuhan kita. Kita mengabaikan dan membahayakan diri sendiri. Ya, pasti pernah. Kita mengkhianati dan menyakiti orang lain. Ya, pasti sering. Kita mendukakan Roh Kudus Tuhan. Ya, berulang kali. Janji tidak kita penuhi. Komitmen kita ingkari. Tekad kita melemah. Tingkah laku kita gegabah. Perkataan kita meninggalkan luka di hati orang. Perbuatan kita meninggalkan jejak yang tidak memuliakan Tuhan. Itulah kita sebagaimana adanya. Kalau andai kata kita ini seumpama sebuah bejana yang dilihat dalam pancaran cahaya, maka akan tampak bejana ini banyak bercak-bercak, noda-noda. Banyak goresan-goresan di sana-sini. Bahkan retak-retak. Bahkan sampai sempal, cuil yang membuat penampilannya jauh dari sempurna. Bejana itulah saya dan Anda. Bahkan bukan mustahil, bukan cuma tergores dan bukan cuma retak-retak, melainkan sudah pecah dan rusak. Rusak akibat kegagalan yang besar. Pecah akibat bencana yang besar. Ada orang-orang yang dikunjungi duka cita yang mendalam di ujung tahun 2013. Ada. Saya mendengar kabar dari 2 jemaat GKI di Surabaya yang di ujung tahun 2013 ini. 1 jemaat GKI kehilangan pendetanya. 1 jemaat GKI lain kehilangan salah seorang penatuanya yang sedang bertugas di kebaktian malam Natal dan terjatuh lalu meninggal pada saat itu. Dan akhirnya rekan saya seorang pendeta yang melayani di gereja itu mengatakan sepanjang perayaan Natal sampai ke akhir tahun, jemaat itu merayakan dalam duka. Ada orang yang dihajar bencana alam. Sumatera Utara contohnya sekarang. Ada orang yang masih terus menanggung beban berat dan penyakit tanpa perubahan yang berarti. Ada yang merasa hidupnya sudah rusak
karena banyaknya hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Masalah-masalah silih berganti. Pekerjaan gagal. Hubungan-hubungan buruk. Kekecewaan-kekecewaan besar. Penyesalan-penyesalan dalam. Dan orang-orang seperti ini menganggap hidupnya sudah hancur tanpa pengharapan. Ibarat bejana, tapi sudah hancur, tidak berguna. Itulah sebenarnya perasaan Nabi Yeremia ketika dia meratapi nasib bangsanya. Kegagalan dan kejatuhan Yehuda sudah sangat jelas. Secara ekonomi hancur, politik kacau, agama cuma hiasan saja. Para pemimpin korup, imam-imam menyimpang jalannya. Keamanan negeri memprihatinkan. Banyak perampok, banyak orang jahat. Raja sombong dan bebal. Rakyat sengsara. Harga diri sebagai bangsa hilang. Israel Utara sudah lenyap lebih dulu. Dan sekarang Israel Selatan atau Yehuda sudah di depan mata hancur. Bangsa Israel sudah seperti bejana yang hancur. Dan Yeremia merasa dirinya dan kehidupannya juga seperti itu. Bejana tapi sudah hancur. Nah, saudara-saudara, tapi di tengah kondisi seperti itu, Tuhan justru berfirman kepada Yeremia bahwa dia tidak akan berhenti bertindak. Israel dan Yehuda sudah runtuh jatuh, tetapi Tuhan tetap berkarya. Israel dan Yehuda sepertinya sudah habis, tapi Tuhan tidak pernah bisa dihentikan. Tuhan bisa membuat yang jatuh bangun kembali. Tuhan bisa membuat yang lemah lunglai menjadi tegak kembali. Tuhan bisa membuat yang lesu menjadi segar kembali. Tuhan bisa membuat yang hancur disusun kembali. Itulah sebabnya Tuhan menjelaskan kepada Yeremia dengan memakai ilustrasi the potter and the clay. Ayat 6 mengatakan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, di akhir tahun ini, kita membuat evaluasi dan refleksi diri. Itu baik. Tetapi, jangan berfokus pada diri sendiri saja, melainkan pada Tuhan. Pada hubungan kita dengan Tuhan. Kita boleh melihat siapa diri kita ini. Tetapi pertanyaannya adalah, kita melihat diri kita dalam kacamata siapa? Kita melihat diri kita menurut pandangan siapa? Bukan cuma yang penting kita ini siapa,
Tetapi yang terpenting adalah kita ini siapa dalam pandangan Tuhan. Saya ini siapa menurut Tuhan. Itulah yang terpenting. Dan dalam kesempatan di akhir tahun ini, sungguh baik kalau kita melihat diri kita di dalam perspektif Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan melihat Anda dan saya. Bagaimana Tuhan melihat kita. Dan kesaksian Yeremia pasal 18 ingin mengatakan kepada kita bahwa di dalam pandangan Tuhan, saya dan saudara adalah seperti tanah liat di tangan tukang periuk. You are atau thou art the potter. I am the clay. Kita ini ibarat tanah liat. Tuhan itu tukang periuknya. Siapa kita menurut Tuhan? Kita ini tanah liat bagi Tuhan yang adalah sang penjunan tukang periuk. Apa artinya ilustrasi ini? Kita ini tanah liat bagi Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, tanah liat bukan apa-apa dan tidak akan menjadi apa-apa tanpa tukang periuk. Bukan? Itulah artinya. Linknya kita itu selalu dalam kaitannya dengan Tuhan. Kita ini diciptakan sebagai makhluk relasional yang punya hubungan dengan Tuhan. Tanpa hubungan dengan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanah liat tanpa sang tukang periuk tidak akan jadi apa-apa. Maka jangan pernah membangun kehidupan di luar Tuhan. Eksistensi kita ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini memang makhluk tanah liat, saudara-saudara. Adam itu artinya manusia tanah. Diciptakan dari tanah liat. Menjadi ada, menjadi hidup, bernafas, beraktivitas, karena dibentuk oleh tangan Tuhan. Itulah Adam, manusia tanah. Itulah saya dan saudara. Akhir tahun ini adalah saat terbaik untuk membarui relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Yang sudah kuat, tetap jagalah hubungan itu. Tetap kuat. Anda yang kendor, hubungan Anda dengan Tuhan, kencangkanlah kembali. Anda yang sudah jauh darinya, mendekatlah. Dia tetap menantikanmu. Anda yang suam-suam kuku saja, hangatkanlah kembali. Tuhan siap membakar kembali imanmu. Sebab hubunganmu dengan Tuhan itu amat penting bagi Dia. Kamu tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa Dia. Kita cuma tanah liat dan tidak akan jadi apa-apa kalau kita jauh dari sang tukang periuk. Saudara sekalian, ingat, kita ini bukan siapa-siapa jikalau tanpa Tuhan. Hanya bersama Tuhan, hidup kita punya arti. Hanya berjalan dengan Dia, kita kuat menjalani hidup ini.
termasuk menjalani tahun baru yang kita tidak tahu dengan pasti apa yang bakal terjadi. Yang penting, koneksi kita, relasi kita dengan Tuhan. Sebab kita ini baru menjadi seseorang jikalau kita terkait dengan Tuhan. Tanah liat di tangan tukang periuk. Yang kedua, tanah liat punya kelebihan, bisa didaur ulang, recycle. Andai kata dia retak-retak banget, sehingga bejana itu menjadi rusak, itu tidak berarti riwayatnya tamat. Itulah tanah liat. Dengan sengaja, tukang periuk itu malah menghancurkan bejana yang rusak itu, supaya dia dapat membuat dari bahan yang sudah hancur itu, dia mulai lagi dari awal membentuk. He's creating a new one. Tukang periuk tidak pernah putus asa dengan tanah liat. Sebab kelenturan tanah liat membuat dia bisa di-recycle, didaur ulang, menciptakan yang baru. Tuhan tidak pernah putus asa dengan umatnya. Umat lama musnah, dia ciptakan umat baru. Yerusalem lama hancur, Yerusalem baru akan turun dari surga. Manusia lama kita binasa karena dosa. Di dalam Kristus, dia ciptakan manusia baru. Tuhan tidak pernah putus asa pada kita. Saudara, saya dan Anda ini tanah liat, bejana tanah liat. Bisa gagal, bisa jatuh, bisa bodoh, bahkan bisa rusak, berantakan hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah putus asa pada kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya di dalam hidup kita. Dan jika Tuhan tidak pernah berhenti, kita pun jangan berhenti. Kesalahan, kealpaan, kekurangan, bahkan kegagalan, jangan pernah menghentikan langkah kita. Apa yang masih kurang selama ini, di tahun 2013 ini, tidak boleh menyurutkan usaha kita untuk terus maju. Keteledoran, kebodohan yang sudah terjadi tidak boleh mengganjal kita untuk berbenah dan membarui diri. Bahkan kehancuran kita sekalipun, jikalau ada, itu bukan ending bagi Tuhan. Tuhan dapat mengolah semua itu sebagai bahan untuk membentuk saya dan saudara yang baru. Oleh sebab itu, hai para tanah liat, izinkanlah tukang periuk itu meremas, mengolah, dan membentuk hidupmu menjadi lebih sesuai dengan rencananya. Dia tidak pernah putus asa terhadap engkau dan aku. Oleh sebab itu, jangan juga pernah putus asa terhadap dirimu sendiri. Betapapun beratnya hidup yang sudah kita jalani. Kalau Tuhan tidak pernah putus asa, kita pun tidak boleh putus asa.
tanah liat di tangan tukang periuk, sekalipun sudah hancur, Tuhan sanggup membentuknya menjadi baru. Kalau kita punya Tuhan seperti itu, saudara-saudara, Tuhan yang tidak pernah putus asa pada kita, bukankah itu bekal pengharapan yang terbesar? Memasuki tahun baru, melewati tahun yang sudah lewat, saya dan Anda bukan manusia sempurna. Ada banyak noda. Kalau bejana kita ini disorot dengan cahaya lampu yang terang, akan banyak noda, goresan, retak, bahkan mungkin sebagian ada yang sudah hancur. Tapi Tuhan tidak pernah akan berhenti bertindak di dalam hidup kita. Hanya izinkanlah Dia, tangannya membentuk hidupmu, hidupku. Yang terakhir, ketiga, tanah liat memang dengan sengaja menunjuk pada keterbatasan kita. Sebagus-bagusnya makhluk yang bernama manusia, dia tetap adalah manusia tanah liat. Fana, terbatas. Terbatas kekuatannya, terbatas kepintarannya, terbatas pandangannya, terbatas hikmatnya, bahkan terbatas hidupnya, nafasnya. Dia itu bisa mati, kembali ke tanah lagi, sebab dia manusia tanah. Jadi, kalau yang namanya Adam, manusia tanah, saya dan Anda itu hidup, itu hanya karena Tuhan mengembuskan nafas hidup kepadanya. Kalau yang namanya manusia itu bagus, itu karena Tuhan memberkatinya. Kalau yang namanya manusia itu indah, beautiful, itu karena Tuhan melengkapinya. Kalau yang namanya manusia itu bisa survive di dalam hidup yang keras, itu karena Tuhan menjaganya. Kalau yang namanya manusia itu bisa mulia hidupnya, itu karena Tuhan mengaruniainya. Kalau yang namanya manusia itu selamat, itu karena Tuhan sudah memilihnya jauh sebelum ia dilahirkan. Kalau yang namanya manusia itu bisa menjadi berkat, itu karena Tuhan memakainya. Itulah manusia tanah liat, saya dan Anda. Itu semua oleh karena manusia tanah liat itu ada di tangan Sang Penjunan. Dibentuk menjadi bejana yang siap dipakainya. Kalau yang namanya manusia tanah itu bagus dan indah, diberkati, maka itu karena Tuhan. Tanah liat menjadi reminder kepada kita betapa kita ini bergantung pada sentuhan tangannya, bergantung pada anugerahnya. Van den Ende adalah seorang ahli sejarah gereja. Ketika dia menulis sejarah gereja, dia melihat betapa yang namanya gereja Tuhan itu telah melakukan banyak kesalahan dalam sepanjang sejarah. Banyak kesesatan, bahkan kejahatan juga.
di sepanjang sejarah gereja. Van den Ende melihat itu. Sebab dia ahli sejarah gereja. Anyway, dia juga melihat pekerjaan Roh Kudus membimbing, menyertai, mengoreksi, menegur, dan meluruskan gereja di sepanjang sejarah yang sama. Oleh sebab itu, ketika dia menulis buku, dia memberi judul pada bukunya itu, The Treasure in an Earthen Vessel. Harta dalam bejana tanah liat. Artinya Injil keselamatan, the treasure, disampaikan oleh messenger, yaitu gereja yang penuh keterbatasan dan cacat celah, in earthen vessel. Harta dalam bejana. Frasa ini dipungut dari ungkapan Rasul Paulus sebenarnya di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Di situ Paulus mengatakan bahwa segala kasih karunia, segala kebaikan Tuhan melalui Injilnya yang mulia di dalam Kristus itu dibungkus di dalam segala keterbatasan dirinya sebagai pekabar Injil. Injilnya itu mulia. Injil Kristus. Tapi penginjilnya itu Paulus dengan segala keterbatasannya. Injilnya itu treasure. Tetapi penginjilnya earthen vessel. Bejana tanah liat. Sehingga Paulus mengatakan, harta yang mulia itu dipercayakan kepadaku. Harta yang mulia itu dibungkus di dalam kefanaanku. Aku ini manusia tanah liat, bejana tanah liat. Mengapa? Mengapa harta itu ditempatkan dalam bejana tanah liat? Tidak ditempatkan dalam kotak emas. Jawabannya satu bagi Paulus. Supaya segala kecemerlangan dan kemuliaannya tidak diambil kreditnya oleh diri Paulus sendiri. Supaya ketika dia mengabarkan Injil yang mulia itu, nama Tuhan yang dimuliakan. Dia itu cuma bejana tanah liat saja. Begitupun kita, saudara. Segala sukacita, kebaikan, keberhasilan, dan berkat yang telah kita terima dan jalani di tahun 2013 ini. Dan itu pasti ada. Pasti ada. Nanti kita akan beri kesempatan kalau ada saudara ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pasti ada. Tetapi semua kebaikan Tuhan yang kita terima di tahun ini, ingat, itu seperti harta dalam bejana tanah liat. Harta, ya tentu saja. Kebaikan dan keberhasilan dalam hidup kita itu harta. Prestasi dan berkat yang kita terima itu harta pemberian Tuhan. 100% ya. Tapi semua itu juga dibungkus oleh bejana tanah liat diri kita yang banyak kurangnya ini. Di-wrap oleh kesakitan, pergumulan, keprihatinan, dan kesusahan kita
juga di tahun yang sama. Sebab apa? Sebab kita ini manusia tanah liat. Semua harta dan berkat yang Tuhan berikan tetap berbungkus kemanusiaan kita. Bejana tanah liat yang terbatas, yang bisa luka, yang bisa sakit, yang bisa mengeluh, bisa prihatin, bisa susah, bisa menangis, Anda dan saya. Tetapi ingat saudara-saudara, itu semua punya tujuan. Supaya apa? Supaya kalau ada kekaguman, ada rasa syukur atas berkat-Nya, maka kemuliaan itu kembali hanya bagi Tuhan. Rasa syukur tertuju kepada Tuhan. Kalau ada harta yang indah kita nikmati di tahun 2013, maka harta itu pemberian Tuhan. Dibungkus oleh keterbatasan kita, supaya rasa syukurnya hanya lari kepada Tuhan. Supaya kekaguman dan kemuliaan ditujukan kepadanya. Mari kita akhiri tahun 2013 ini dengan rasa syukur dan kagum akan banyaknya perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup Anda dan saya. Sekalipun dibungkus oleh segala kelemahan dan kekurangan kita. Tapi itu memang dibuat sengaja supaya harta berbungkus tanah liat itu tetap memuliakan Sang Pemberi, yaitu Tuhan sendiri. Mari saudara-saudara, kita tutup tahun ini dengan rasa syukur dan penyerahan diri. Izinkan Tuhan membentukmu di tangan-Nya. Hidupmu dan hidupku cuma seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Jangan biarkan dirimu lepas dari tangan-Nya. Izinkan Dia memegangmu dan membentukmu. Thou art the potter, I am just the clay. Selamat menyambut tahun baru 2014. Amin. Sebagai respons